patut yang sopan yang kesatria. Kita harus patut yang sopan. Jadi kita didik untuk sopan terhadap orang tua, terhadap siapa saja, terhadap lingkungan. Ya, harus sopan. Kesatria kita. Ya. Salam Pramuka. Hari ini tanggal 15 Februari 2021. Satu minggu lagi ke depan, tanggal tepatnya 22 Februari. Kita akan memperingati 164 tahun hari lahirnya Bapak Pandu sedunia atau Bapak Baden-Powell. Nama lengkapnya Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Lahir di London, Inggris, tanggal 2 Februari 1857. Nah, luar biasa Baden-Powell ini. Dari pengalaman hidupnya, dia seorang anak piatu, bapaknya meninggal, dia hidup dengan mama sendiri. Tapi begitu luar biasa, dia mempunyai kemampuan dan keterampilan yang hebat, mengembangkan diri, sampai dia menjadi tentara Inggris. Dan setelah itu dia ikut tentara bertempur. Salah satu contoh dia bisa mengalahkan perang Boer pada waktu itu di Inggris dan dia menang. Mereka menang, pasukannya kembali dan melihat kondisi-kondisi pemuda dan remaja yang ada di Inggris, hidupnya sudah di bawah kekacauan, tantangan yang luar biasa. Dia berpikir bahwa masa depan negara ini bagaimana. Lalu dia mencoba menulis buku. Kumpulkan beberapa orang, 10 orang. Lalu dia tulis buku yang namanya Scouting for Boys. Hanya memandu untuk putra. Buku itu dia tulis. Singkatnya, lalu dalam buku itulah dia coba kembangkan itu. Dia kumpul orang lalu dia latih mereka dengan pengalaman-pengalaman dia, main gitar. Mereka berajak berjalan-jalan. Ya, sehingga arahkan anak-anak ini untuk hal-hal yang positif. Tapi dari buku dia lah berkembang sampai ke berbagai negara, termasuk Belanda. Lalu Belanda datang ke Indonesia, pada waktu itu sudah menjajah kita Indonesia dan membawa gerakan ini datang. Belanda mengatakan itu Pandu, Pathfinder. Belanda itu Pathfinder. Kalau di negara-negara lain itu berbeda. Berarti di Amerika ada Scouting for Boys, Scouting. Kalau di Inggris, di Jepang namanya Nippon, ya, School of Nippon. Ya. Kemudian ya kakap di Malaysia itu namanya kakap Malaysia. Ya kita di Indonesia namanya Gerakan Pramuka. Nah ini datang ke Indonesia dan itu berkembang sampai sekarang Pramuka begitu. Ya dari masa ke masa begitu berkembangnya luar biasa. Untuk itu pada kesempatan ini saya juga ingin membagikan pengalaman-pengalaman saya selama berkiprah di dunia gerakan Pramuka ini, dunia kepramukaan. Saya anak dari kampung. Yang sebenarnya tidak tahu itu pramuka itu apa, saya tidak tahu. Dan saya dari kampung, saya di Kampung Aitinyo, saya merantau keluar. Dan sejak masih kecil di kampung tahun 65, tahun 64 saya SD, lalu 65 itu mulai kami sekolah di kampung karena masa pada waktu itu masa pergolakan tahun 65 itu masalah PKI terasa sampai di kampung-kampung. Kami juga terasa saatnya tidak sekolah baik. Tambah lagi dengan gerakan-gerakan di Papua pada waktu itu, Irian Jaya pada waktu itu. Hanya kami tidak sekolah, tapi hanya kami masuk hutan lari dengan orang tua ikut. Tetapi puji Tuhan, semua bisa diamankan oleh pemerintah, oleh pasukan datang lalu mengamankan semua daerah. Di kampung kami di Maibrat, khususnya dulu di Aitinyo di Maibrat dulu. Sekarang kabupatennya Maibrat, Provinsi Papua Barat. Lalu kami kembali sekolah dan setelah berhasil kami sekolah tamat SD, lalu saya coba di pramuka di kampung sudah saya dikenalkan oleh salah seorang guru kami yang namanya orang Ambon, Ishak Maipau. Ishak Maipau. Dia almarhum, dia ajarkan kami
untuk bagaimana ke hutan, bagaimana melihat keadaan yang ada di lingkungan. Jadi saya belum tahu itu Baden Powell itu siapa. Tapi Pak Ishak ini ya diajarkan kami, lalu kami disuruh ke hutan karena tidak ada tali pada waktu itu. Ya, sekarang ini bertali banyak di toko. Bisa beli tali nelon, tali apa saja ada, semua ada. Kami bawa tali hutan. Ya, tali hutan kalau dia bahasa kami itu bilang itu apsyun. Itu tali sejenis tali yang seperti beringin. Ya, kita bawa, datang lalu dianyam. Kemudian itu kita pakai untuk latihan bikin simpul-simpul. Kita bikin simpul, lalu kita diajarkan bagaimana membuat P3K dari berangkar untuk ada tolong orang, ya, pertolongan pertama pada kecelakaan itu kita diajar. Dan kita belum kenal pakai baju pramuka yang seperti saya pakai merah putih. Tidak, baru itu kita pakai celana pendek, celana tali saja di kampung padan telanjang. Ya kita latihan. Nah, sekolah, tapi diarahkan untuk semua hal-hal yang baik. Kita main musik, kita main bola, kita diajak ke kebun, kita pergi mencari. Nah, ini sebenarnya didikan yang baik. Kita masuk hutan, bagaimana kita dengar suara-suara burung, kita pergi lihat burung, kita lihat itu, ya semua ada pada waktu itu. Tapi sekarang saya kembali, burung-burung sudah tidak ada lagi. Ya hewan-hewan yang dulu kita pergi ke kebun, baru kita bisa ketemu ular, kita ketemu ya jenis-jenis binatang yang lain sudah tidak ada, semua sudah hilang. Ya sudah punah. Nah ini padahal ini maksudnya itu supaya kita jaga. Nah, itu dilatih untuk jaga untuk generasi ini ke depan. Ya dari situ saya tamat SD tahun 70 di kampung. Lalu saya coba tinggalkan kampung, saya lari. Saya langsung ke Sorong. Di Sorong lah saya melanjutkan studi saya itu di Sorong ke SMP. Saya masuk dulu di SMEP dulu SD, SMP. Sekolahnya di Kampung Baru, tinggalnya di Remu, tiap hari jalan kaki, naik trek itu sudah. Pulang ngambil minyak tanah, minyak-minyak bekas itu yang dari PLN punya untuk bikin pelita untuk kita bisa belajar. Itu tahun 73. Nah, di tahun 73 itulah saya ingat betul tahun 73 itu pertama perusahaan mulai terbuka di perusahaan minyak yang di Sorong itu, dan juga masalah Freeport ini juga tahun 73 sudah mulai diresmikan oleh Presiden pada waktu itu. Dan saya ingat betul, dan disitulah tahun 73 itu kita dikenal dengan uang Rp. Dulu kami masih pakai uang IB, tapi tahun 73 itulah kita kenal dengan uang Rp, rupiah sekarang ada itu. Saya ingat. Kemudian ya saya belajar, pulang karena keadaan, ya harus pergi gali pasir, di Melanu gali pasir supaya jual dapat uang untuk bisa ya sekolah, bayar sekolah, bisa pakai beli buku. Jadi saya gali pasir, nah, gali pasir. Terus pergi cari kayu bakar, siang itu hanya bisa makan nas, kasbi, ya itu sudah. Ya satu hari makan sekali, karena tinggal dengan keluarga. Jadi ya itu tantangan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, lewat tantangan itu membuat saya tidak mundur. Akhirnya karena akibat tidak mampu bayar sekolah, saya putus sekolah. Tahun 72 itu. 72 saya sudah bisa melanjutkan lagi. Akhirnya saya tinggal saya di Sorong, gali pasir. Tiba tahun 73 perusahaan minyak tiba, diminta tenaga kerja. Siapa yang mau pergi kerja di perusahaan minyak? Teman-teman saya ajak, ayo kita pergi. Tapi saya saya punya badan ini kecil. Saya tinggal yang orang begini, saya mau angkat besi-besi, saya angkat itu kabel-kabel yang berat, saya tidak bisa. Nah, sudah kamu saja pergi, biar saya tinggal di Sorong sudah. Nah, saya tinggal di Sorong, mereka kerja, bawa uang, mereka datang ya. Saya kasih kita tidak, kita minum-minum. Ya kita masih kecil itu sudah diajak, sudah dikenal dengan minuman. Saya dikenalkan dengan minuman, saya dikenalkan dengan bisa rokok. Pada waktu masih SD, SMP itu Sorong itu karena keadaan. Kalau kita tidak ikut yang begitu, kita tidak makan. Ya kita menyesuaikan. Nah, akhirnya suatu ketika tahun 73, saya mengambil keputusan. Saya kalau tinggal bertahan di Sorong, saya tidak akan bisa maju. Saya harus lari. Lari kemana? Tujuan saya harus ke Jayapura. Saya harus lari ke Jayapura. Ya, teman-teman sekalian, saya lari ke Jayapura, saya keputusan niat. Ada, tinggal ada kesempatan. N tambah K sama dengan S. Artinya ini ada niat, ada kesempatan, situasi itu bisa berubah. Dan akhirnya niat itu datang, dan pada saat itu ada kapal. Apa namanya kapal Tolando. Saya ikut kapal itu dengan berbekalkan hanya raport, baju di badan, tidak ada lain. Saya naik ke atas kapal, lari. Dan kebetulan kapal itu menuju Manokwari, Biak, dan Jayapura. Ini kapal barang.
sebelahnya ada sapi, sebelahnya manusia tinggal dengan sapi kapal pada waktu itu. Sekarang ya, kita bersyukur sekarang sudah perubahan yang besar sekali. Kita berangkat dari kapal penumpang, kita bisa nikmati kelas, makan dikasih. Tapi ketika itu kapal barang, dari Jakarta, dari Surabaya datang, kita juga pakai naik kapal itu, kapal barang. Sapi dibawa dari NTB datang. Ya, biar bau tai sapi juga di atas kapal ya, kita juga tetap ikut saja. Ya, puji Tuhan, perjalanan dari Manokwari ke Jayapura dan kapal itu hampir 4 hari. 5 hari baru tiba. Saya tiba di Jayapura tahun 76, tanggal 16 Januari 76. Saya SD di mana Sorong, saya lupa tadi di Manokwari. Saya lupa bukan di ke Jayapura, tapi saya ke Manokwari. Tidak bisa sampai di Manokwari, saya disuruh turun. Ada keluarga di sana, saya ditahan turun di atas kapal. Saya tidak bayar. Ada keluarga yang ikut juga di atas kapal itu. Namanya keluarga Nah. Mereka ikut, dia kan polisi. Jadi pada waktu itu anak-anak polisi tidak bayar kapal. Tiket tidak ada. Orang tua saja yang bayar. Jadi kami anak-anak tidak. Hanya saya dianggap, kalau akhirnya kami punya anak, ya sudah saya ikut saja. Nah itulah Tuhan kita, Tuhan baik. Ya, situ niat baik. Hanya sampai di Manokwari, saya turun, ditahan di Manokwari oleh keluarga. Dan saya kuliah, masuklah SMP YPK di Manokwari. Tahun 73 itu. Saya masuk SMP. Ya di SMP itu saya sekolah. Memang cukup menderita juga. Pekerja tiap hari tinggal di asrama polisi. Terus saya pergi sekolah. Pakaian saya itu celana polisi besar itu dipotong pendek. Ya pakai itu sepatunya, sepatu jengkel bot. Nah itu sudah. Karena hidupnya ya dengan orang sulit. Tapi saya hadapi saja. Pulang mesti pergi cari kayu bakar, beli sayur, datang masak baru bisa makan. Ya makan di itu pada waktu tinggal keluarga, makan itu sudah ditimba. Dengan piring ditaruh. Bukan kita timba sendiri macam sekarang, tidak. Ukuran sedikit kah banyak kah itu sudah cukup. Ya, kita hadapi itu saja, kita nikmati. Dan saya di asrama polisi ternyata di itu ada buka pramuka di situ, latihan di asrama polisi yang namanya Bayangkara. Saya masuklah di situ di Manokwari. Jadi anggota pramuka Saka Bayangkara. Waktu itu bukan Saka Bayangkara, tapi mereka anggap itu gugus depan lah di Bayangkara. Kita latihan dengan pembina saya, Bapak Lukas Lemau. Lalu dari situ saya ikut pramuka 73 di Manokwari di setengah polisi. Lalu 74 saya naik kelas 2 SMP JPK di Manokwari, saya diangkat lagi jadi ketua OSIS di Manokwari. Padahal ini saya dari kampung yang memang sulit, tapi ya itulah Tuhan punya rencana, kita tidak tahu. Nah, setelah saya diangkat jadi OSIS, kami mulai belajar, lalu kita pramuka jalan latihan. Sampai dengan tahun 75 kami mulai ujian dan tamat SMP. Saya tamat, tapi pramuka saya mulai mengalir di Manokwari. Kami berkemah di Maruni, kami pergi berkemah. Ya kita ada kerja-kerja banyak hal yang kita lakukan. Masih SMP pada waktu itu, kita dilatih tali temali, morse, semapur, ya tanda jejak, hiking. Aduh, itu menarik sekali. Ya kita masuk hutan, keluar itu senang sekali karena kita mencintai alam. Ya. Sesuai dengan baru saya dikenalkan dengan dasar dharma pramuka, saya dikenalkan dengan Trisatya, kami hafal semua itu. Hafal. Bukan saja kita hafal, harus dilakukan. Ya. Saya ingat betul, kami begitu dilantik jadi anggota pramuka, saya disuruh sumpah, janji. Janji kepada siapa? Ya, kita harus hormat. Ya, demi kehormatanku, aku berjanji. Saya harus berjanji dalam diri saya kepada siapa? Pertama kepada Tuhan. Pertama saya akui, saya berjanji bahwa aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku. Kewajiban saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang agama apa saja yang punya sesuai anut masing-masing percaya masing-masing silakan. Tapi melakukan itu kepada Tuhan sesuai dengan ajaran masing-masing. Dan yang kedua, ya, menjalankan kewajiban terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang 45. Itu wajib. Dan yang ketiga dia kasih tahu, menolong sesama hidup. Artinya bahwa hidup ini kita harus tolong orang lain. Tidak lihat dia dari suku mana, dia itu dari kelompok mana, tidak lihat dia itu dari kampung mana. Tapi kita kewajiban menolong orang lain. Menolong sesama hidup. Itu. Di waktu susah, di waktu senang kita harus saling menolong.